Ini tadi ada sebuah kita ajak Mas Alex yuk ngobrolin ini nih. Iya. Ini fenomena yang kita pengen bahas sama Mas Alex. Ini jadi pemikirannya Angie yang alhamdulillah ya ada sedikit pemikirannya di sini. Jadi gini Cosmoners, pertanyaan gue adalah, tadi bahas ya. Jadi gue bilang sama Iwet, gila ya, makan di sana tuh enak-enak ya. Di Jepang tuh makanan enak-enak. Terus kata Iwet, kita nggak bahas gini, gila tuh negara tuh maju banget gitu kan, tertib orang-orangnya, terus maju banget ya, kita tahu lah beberapa teknologi semua datangnya dari Jepang ya kan. Terus sedih gitu orang-orangnya nggak bisa bahasa Inggris, ya kan Mas? Sedikit banget kita menemukan orang yang bisa berbahasa Inggris. Gak usah kita ngomongin fasih berbahasa Inggris deh, ngomongnya aja masih terbata-bata bahasa Inggrisnya. Ditanya jam aja nggak bisa jawab gitu kan. Nunjukin arah kanan kiri tuh bingung gitu. Terus Iwet bilang gini, gila ya, itu orang yang itu negara di mana mereka nggak mau apa ya, gimana istilahnya? Mereka tidak belajar bahasa Inggris yang katanya adalah bahasa dunia, tapi majunya luar biasa. Dan satu lagi tambahannya, mereka makanannya makan micin loh Mas. Sumber micin kan dari sana ya Mas. Coba kalau dipikir-pikir ya, iya kan, Niwon asal dari mana? Jepang. Ajinomoto Jepang. Pintar tuh orang-orangnya. Makanya jangan usah ngomong vegetarian. Semua restoran ramen isinya apa? BABI. Iya enggak? Maksudnya udah pasti semua makanan-makanan berlemak. Dan kalau kita makan ramennya apa kuahnya itu kan very thick, tebal, apa namanya, kental gitu. Kental banget. Sama gitu satu kan? lagi ya. Asin banyak. Sama satu lagi adalah kayaknya tingkat kesehatannya penduduknya itu nggak buruk gitu. Maksudnya kalau misalnya kita bandingkan dengan Amerika kan mereka banyak yang macam-macam gitu kan. Satu lagi tambahannya, Bo. Jarang banget air putih. Masa? Maksud gue banyak, tapi maksud orang tuh lebih kalau lo lihat vending machine itu kebanyakan karena teh, kopi, soda, air putihnya gratis soalnya kan. Iya, soalnya maksud gue yang dijual-jual tuh water. yang minuman. Kenapa ya Mas bisa gitu ya? Kenapa ya Mas ya? Terus gini, lo apa sih pagi-pagi terus ngajak ngobrol kok gini? Orang nggak bilang ya, katanya gizi itu penting ya kan. Ya ini kalau kita mau lihat kan, gila makanannya kayaknya kalaupun makan sayur kayak asinan kimchi jenisnya kayak gitu kan ya, Bo, ini makan sama mereka kan gitu. Yang kalau dalam pikiran saya sih kadang-kadang kan orang suka mensimplify sesuatu tapi dengan tidak benar. Jadi contohnya gini, dengan makan ini pintar, dengan makan ini bodoh. Kalau kebanyakan gini gitu. Padahal kalau dalam hidup kayaknya itu kan multi factors gitu. Dan itu yang buat saya menarik bahwa gimana cara melihat sesuatu, ini baseline-nya apa ya gitu. Apakah hanya masalah kebiasaannya, makanannya, cara berpikirnya, culture-nya, disiplinnya, ya? Bener. Edan. Dan itu semua buat saya menarik kalau kita bandingkan negara dengan negara. Apakah karena makanannya? Apakah karena cara berpikirnya? Apakah karena bahasanya? Kan kalau kita bilang bahasa yang paling susah, bahasa yang di Afrika itu kan yang banyak sekali Zulu apa sih? Apa itu kan apakah kemudian itu sebanding dengan kemudian kemajuan bahwa dengan semakin kompleks semakin maju. Itu yang kita bilang hati-hati dalam cara melihatnya juga sih. Lumayan lo bisa jawab pertanyaan pagi-pagi di todong gini loh. Mas Alex udah bisa ikutan Putri Indonesia atau Miss Universe. Gerakan memutar bola lampunya belum sempurna. You have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Siwiono. Berat ya pagi-pagi. Ya, tiba-tiba ditodong pertanyaan gitu ya. Kalau menurut Mas Alex. Enggak sih, ada yang kurang sih Kak. Harus ditutup dengan untuk perdamaian dunia. Oh iya benar. World peace. Kalau pertanyaan itu diberikan kepada gue ya, pertanyaan mendadak itu gue akan balik. Yang mesti ditanya dan mesti kita mesti jawab. Tapi pagi hari ini kita tidak akan membahas soal bagaimana Jepang bisa begitu sukses Cosmoners dengan tidak belajar bahasa Inggris, tapi kita akan membahas soal prove your credibility. Ya? Kita tahu ya Cosmoners, credibility atau kredibilitas itu adalah salah satu hal yang penting dalam dunia kerja. Memiliki kualitas dalam bekerja, menyelesaikan target dengan tepat hingga mendapatkan jabatan yang diinginkan merupakan goal atau pencapaian dalam karir. Setuju? Ya, setiap tim ini memiliki caranya sendiri dalam bekerja. Namun, tidak semua tim bisa menunjukkan kekerenan dalam dunia kerja. Lalu bagaimanakah cara yang tepat untuk menampilkan kekerenan dari masa ke masa atau pengalaman yang sudah Anda miliki? Ini kita akan ngobrol sama Mas Alex pagi hari ini ya. Mas, apakah dengan mencantumkan pengalaman di CV itu kurang, Mas? Untuk nunjukin kekerenan. Ya kalau CV kemampuan dan kekerenan itulah.
CV hanya salah satu media untuk menunjukkan kekerenan. Tapi bahkan kemudian cara menampilkannya seperti apa kan juga kadang-kadang dari 10 CV 5 mungkin diantaranya ngarang. Oh Iya. 5 diantara yang ngarang. Kemudian 3 diantaranya mungkin juga udah nggak tahu lagi mau apa yang ditulis. Kerjaan teman Mas dicontek. Kerjaan teman dicontek gitu. 2 mungkin tidak tahu cara menampilkannya bahwa dia keren, tapi dia nggak tahu cara menuliskannya seperti apa. Mungkin hanya 1 yang benar-benar begitu kita lihat CV-nya dan itu sejalan dengan aslinya dia seperti apa. Jadi kalau dibilang apakah nggak cukup CV, buat saya CV itu seperti kalau kayak kita mau apa ya, mau beli sesuatu inden dulu, terus kemudian kita baru dapat barangnya nanti. Nah, kartu indennya itu adalah itu adalah CV. Begitu barangnya datang kita bilang gini, online shopping sesuai. nggak sesuai. So, Lihat di Instagram kok bagus gambarnya, pesan Begitu luar barangnya biasa. datang. Dan kita bilang bahwa teknologi Photoshop. Photoshop di dalam CV, Iya, Photoshop di dalam karir, kadang-kadang yang lebih dijual yang bikin orang ketipu juga. Padahal aslinya nggak segitu kerennya. Oke. Nah, ini Kasih menarik. warna nih. aslinya Benar. ya, Bu. Of course, kakak. Nggak mungkin lah kalau hari Kamis itu nggak bawa topik yang menarik. Kan nyesel. Please deh. Langsung Kita punya baru sekarang mainannya. Kalau udah mulai bingung lu jangan gini. Mikir. Nah, Mas sekarang gini, kalau misalnya kita ini ibaratnya menarik sekali bahwa online shopping ya. Tapi berarti dia pribadi yang tulus ya. He mean it lah. I really appreciate that, kakak. Sincere. Piece of the world. BCL sincere. Sincere. Lo sincere dulu tuh rambut lo. Sisir. Oke. Mas, kalau misalnya kita ibaratkan CCV ini seperti foto online bisnis online shop di Instagram. Fotonya bagus sekali. Kita beli begitu datang ternyata loh kok nggak sesuai. Nah, sekarang gimana caranya nih untuk kita menunjukkan bahwa satu kredibilitasnya memang benar-benar sesuai dengan yang di CV. Yang kedua adalah kita yang sebagai penerima kerjanya nggak ketipu. Nggak ketipu sama si photoshopan itu gitu. Ini 2 sisi, baik dari yang si yang punya CV, baik juga orang yang melihat CV, harusnya kembali ke yang paling dasar dulu, mendefinisikan keren itu apa. Kadang-kadang orang juga nggak tahu keren itu apa ya. Iya benar-benar gitu. Keren versinya dia adalah dengan kalau kerja di perusahaan multinasional udah keren. Perusahaannya keren, orangnya kagak. Betul nggak? Betul. Ya kan? Betul. Keren versinya dia bahwa dia udah kerja 200 tahun. Buset. Highlander dong dia kan? Ya kan? Versi dia 200 tahun adalah keren. Tunggu dulu 200 tahun tapi lu kalau nggak ada hasil kerjanya dan nggak ngapa-ngapain cuma sekedar nyeklok absen doang, dia nggak keren juga. Keren bahwa dia bilang dia sudah posisinya sampai di level senior manager, sudah sampai di posisi AVP dan seterusnya gitu. Posisinya namanya kelihatannya mentereng. Tetapi kemudian bahwa pada saat kita gini, dia di posisi itu sebelumnya nggak kelihatan ya. Itu yang kita bilang definisikan kembali keren itu seperti apa gitu. Kalau sekarang sih as simple as bahwa keren satu, lu tahu kerja, lu bisa kerja, lu mau deliver sesuatu, dan bisa kemudian bikin satu perubahan atau hasil yang nyata. Ulang. Keren itu adalah satu. Maaf kakak. Lu bisa kerja, lu tahu kerja, lu bisa kerja, bisa menghasilkan sesuatu, bikin perubahan. Itu keren. Itu keren. Dan itu yang harusnya lo terapkan di CV lo. Iya. Yang harus di highlight juga ya. Bahwa kemudian pada saat dia menjelaskan pekerjaannya apa, pekerjaan is not about the job position, tapi menjelaskan role-nya dia, role-nya dia di posisi itu apa. Itu baru satu yang kita bilang dia tahu kerja. Oke, kalau role-nya seperti itu kita berharap bahwa dia bisa menjalankannya dong selama ini, bisa menjalankannya dengan seperti apa. Kemudian kita lihat yang hasilnya itu seperti apa. Pertanyaan, please. Kalau gitu berarti nggak cukup misalnya Angie mau nulis di CV-nya Editor in Chief Hello Magazine Indonesia dari dekade tahun segini sampai segini, nggak cukup begitu? Nggak cukup. Jadi harus ditulis Editor in Chief for Hello Magazine Indonesia terus kemudian berhasil membawa ini begitu, Mas?
editor in chief buat saya adalah utama kata kuncinya adalah leading. Apa yang dia lead? Apakah dia lead hanya memimpin 20-30 kepala, atau yang dia pimpin adalah tim untuk kemudian lebih rebranding The Hello Magazine? Itu yang kemudian kita lihat perannya lebih jauhnya seperti apa, atau kemudian lebih membawa Hello Magazine menjadi dalam posisi nomor seperti apa, oplahnya seperti apa. Itu kita melihat bahwa peran yang sampai pada hasilnya. Itu ditulis, gitu. Mas? Ditulis. Oh. Jadi kalau CV isinya hanya sekedar deretan, baru liburan sudah. kalau hanya sekedar deretan tahun dan jabatan dan perusahaan, is not enough. Bayangkan ada 2 orang sama-sama sudah 10 tahun kerja, posisinya sama-sama manajer, sama-sama di perusahaan multinasional, bahkan perusahaannya sama. Can we say bahwa 2 orang itu kerennya sama? Enggak dong. Iya kan? Itu sih pembuktian praktisnya. Nah, Mas, berarti penting juga dong buat user gitu ya, orang yang mau meng-hire itu. Pinter, gila. Oh iya, saya user ya. Oh iya, lumayan. Iya, luar biasa ya. Habis makan micin banyak. Habis banyak Gue bangga sama lo. Tadi aja gue nggak tahu lo kalimatnya apa, katanya apa. Lo bisa ngucap user, gue bangga sama lo, bener. User. Ya lupa kan tuh Anda. Jadi penting buat user untuk bukan bener gue lupa. Tuh. Penting buat user ini berarti user yang nerima CV-nya dia. Iya, yang kerja sama dengan dia. Dia. Mbak Sasa saya nggak ikut ya. Ya Mbak Sasa maaf ya. Jadi penting juga untuk user tuh, jadi bukan hanya sekedar ngeliat CV. Nah, untuk mencari kita cari tahu juga harus dong ya, Mas ya. Oh iya, gitu. Cari tahu kalau zaman dulu kan dengan cek referensi. Itu kadang-kadang dituliskan referensi tapi kemudian jarang dipakai. Iya. Gitu. Karena kemudian referensi yang diberikan juga referensi yang nggak bunyi gitu loh. Dikasih orangnya juga orang yang bisa ngayal-ngayal atau ngomong hanya untuk kepentingannya si orang itu gitu. Buat saya adalah betul-betul diajak ngobrol, bicarain hasil kerjanya yang sebelumnya dengan logika yang sangat praktis dan tajam untuk kita bisa tahu ini orang banyak ngarangnya atau bener ya kerjaannya ya gitu. Itu buat saya kalau mau pakai teknik behavioral event interview, itu adalah lebih interview yang didasarkan pada sesuatu yang konkret, bukan yang berandai-andai. Anda nanti kalau misalnya di perusahaan ini apa yang akan Anda lakukan, itu andai-andai. Tapi kalau kita bilang selama setahun terakhir yang sudah kamu lakukan sebagai sebuah perusahaan, sebagai sebuah perubahan di perusahaan sebelumnya apa? Gitu. Ya kan, terus kemudian pada saat dia bilang saya sudah melakukan ini. Dalam hal itu yang kamu lakukan, perannya kamu apa? Menjadi bagian dari tim atau kamu yang kemudian punya idenya atau seperti apa gitu? Oke. Kita tahan dulu sebentar. Kalau Anda punya pertanyaan boleh silakan sampaikan langsung di @Cosmopolitan FM. Pembicaraan menarik ini of course akan kembali lagi dari lantai 8 gedung Sarina Tamrin 90,4 Cosmopolitan FM. Kita balik lagi Cosmoners, masih di Cosmopolitan Career. Mas Alexander Sriwiono juga masih ada bareng sama kita, akan ngobrolin soal kredibilitas. Tadi di cut sebelumnya kita sudah membahas bahwa CV itu penting, tapi terkadang CV itu seperti online shopping, Cosmoners, ya. Kayak semacam foto yang di Photoshop dengan baik dan benar. Photoshop ya, Photopop. Terus kemudian begitu datang ternyata loh kok gini gitu kan. Kecewa. Rasanya kayak ketipu. Nah, di sini akhirnya tadi Mas Alex bilang bahwa CV itu kita tidak cukup dengan menjelaskan bahwa kita melakukan apa di perusahaan tersebut, tapi kita tulis apa yang kita perbuat di sana. Jadi bukan apa yang akan kita lakukan buat perusahaan yang baru, tapi apa aja kontribusi kita untuk perusahaan-perusahaan, untuk perusahaan yang sudah kita kerjain. Apa kita bekerja previously. Benar. Nah, ini kita balik lagi. Jadi tadi bekerja itu pertama adalah tahu kerja, bisa kerja, bisa deliver sesuatu, dan satu lagi bisa adalah bikin perubahan. Nah, itu 4 ya. Itu adalah kunci kekerenan dari sebuah pekerjaan yang pernah dilakukan. Sekarang kita ngebahas soal kredibilitasnya sendiri. Ya. Nah, kalau misalkan tadi CV adalah online shopping, pada saat dia udah kerja, ada lagi nih bentuk yang dia promo-promo yang harus dia buktikan lagi. Contoh dalam meeting, dia bilang, oh ya nanti kita giniin aja. Menunjukkan inisiatif is one thing, oke. Tapi ada orang yang kemudian kerennya itu cuman hanya di batas ide. Iya kan? Gitu. Keren sih idenya, strateginya oke sih, tapi nggak implementatif. Eksekusinya nggak bisa. Dia cuman bisa punya ide,
cuman kemudian seakan-akan idenya keren, mungkin memang keren, tapi nggak bisa diwujudin. Nah itu juga kerennya nanggung tuh, gitu. Atau kemudian bahkan dia bisa mencela ide orang lain, tapi dia sendiri nggak bisa ngeluarin idenya dia. Itu lebih nggak keren lagi, gitu. Jadi kalau dia udah kerja nih sekarang, kerennya adalah bukan sekedar konsep, tapi bawa pada situasi yang real. Antara konsep dan kenyataan adalah dua hal yang beda. Bikin konsep harus, punya konsep juga penting, punya strategi juga penting. Ini terutama untuk Cosmonauts yang di level leader nih. Seringkali dipertanyakan, tunggu. Di level leader gitu kok nggak ada strateginya ya? Gitu, orang juga bisa mempertanyakan itu. Tunggu. Dia kerjaannya kok kemudian ngasal ya? Yang penting dikerjain, kelihatan sibuk. Tapi kayak nggak pakai strategi gitu. Itu kerennya juga udah mulai dipertanyakan. Tapi ada juga tipe leader, saya nggak bilang leader, tipe atasan. Yang kemudian jago bikin konsep, tapi orang bilang ini, udah deh ngawang-ngawang deh, karena kemudian nggak jejak bumi, nggak ketinggian, atau kemudian nggak bisa dilaksanakan sampai ada hasil nyatanya. Ingat tadi yang keempat tersebut kan, 3 adalah ada hasil nyata, keempat adalah bikin perubahan, gitu. Kalau cuma sekedar kerennya adalah di konsep, gitu, ya nanggung, gitu. Itu juga penting. Jadi kredibilitas buat saya, kalau menjawab pertanyaan Kak Iwet, bisa diumpamakan sebagai sebuah pohon nih. Yang namanya seringkali dilihat pohon itu kan udah langsung, ini pohon apa nih? Oh mangga apa nih? Mana lagi? Berarti kan dari buahnya. Atau pohon, nggak usah pohon deh, tanaman bunga. Ini bunga apa? Bagus banget bunganya. Yang paling sering dilihat adalah hasil dari tanaman atau pohon tersebut. Itu adalah faktor yang paling kelihatan utama. Tetapi jangan lupa ada akarnya. Akar itu adalah buat saya kredibilitas seseorang, yaitu integrity. Integrity adalah faktor pertama dari kekerenan seseorang, di mana orang bilang gini, pinter, tapi kok kita nangkep dia punya agendanya, belum agenda nih, tapi kok kayaknya kita mempertanyakan integritinya dia ya. Coba deh lihat deh caranya dia pindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Kemudian bagaimana pada saat dia melaksanakan di perusahaan sebelumnya, kita mulai mempertanyakan. Nah, yang dipertanyakan kedua adalah agenda. Sesudah integrity, yang kedua adalah intention. Intention ini adalah batang dari pohon tersebut. Intention ini baik akar sebagai integrity, intention sebagai batang pohon, itu yang seringkali dilupakan orang. Padahal kalau kita bicara leader, kredibilitas leader itu sangat dipengaruhi sama integrity dan intention tersebut. Tunggu, dia ngegiring kita ke sini nih untuk apa ya? Itu intention tuh, gitu. Kalau masalah skill, ya, kemampuan, kompetensi dan lain-lain, itu kalau saya bayangkan pohon itu adalah dahan-dahannya tuh. Yang kemudian hasil akhirnya, resultnya itu adalah yang tadi kita bilang bunga, buah, itu adalah result. Jadi sekarang kalau misalnya menjawab kredibilitas itu apa? Kredibilitas adalah totalitas mulai dari kita bicara integrity seseorang, intention yang dimiliki, kemampuan, sampai pada hasil. 4 ini harus jadi satu nih. Sehasil seringkali pada saat dibilang, tunggu, ini hasilnya bagus, kemampuannya ternyata dompleng, kemampuannya ternyata dia banyak sekali bikin anak buahnya kerja untuk dia. Berarti kan ada masalah dengan kemampuan nih. Hasilnya bukan hasil murninya dia. Jadi makanya kalau saya melihat untuk di level leader, 4 hal inilah yang kemudian lebih saya lihat secara utuh. Kalau anak-anak yang masih baru, bukan apa-apa sih, bukan membeda-bedakan. Mungkin saya akan fokus pada dahan-dahannya, pada skill dan kemampuannya dia. Agenda paling saya pertanyakan gini, aspirasinya kamu kemana nih soalnya karir kamu? Itu saya pertanyakan batang pohonnya dia. Gitu. Oke. Intention. Ya. Kita tunggu apakah ada user kembali keluar di sini. Enggak. Your personal station. Ini ada pertanyaan. Siap. Kamu mau kalau ada pertanyaan, Kalau ada pertanyaan silahkan. boleh. Irwansyah nanya gini, hasil mencetak. Nggak syuting dia. Enggak. Nyalek. Oh iya, lupa. Mas tahu ya. Lu kan mau bikin PH. Udah kali. Udah jadi, udah ya. Oke. Kata Irwansyah, hasil mencotek ide and bos mengetahui, kenapa masih diberikan apresiasi? Ikhlasin aja Kak kalau saya bilang. Arti integrity untuk orang marketing itu seperti apa? Nah, coba Mas.
Dan saya berterima kasih Irwansyah bilangnya bos ya, bukan leader ya. Karena kalau leader nggak akan melakukan hal itu. Maaf ya Irwansyah, itu jawaban saya, udah titik. Oke, ya. Karena sebetulnya seorang leader harusnya melihat hal itu dan ide adalah intellectual asset, harus dihargai dengan benar. Kalau toh memang bahwa ide tersebut memberikan suatu dampak, satu impact yang bagus buat organisasi, jangan sekedar tutup mata bahwa yang penting ini ada sesuatu buat organisasi, tapi siapanya yang meng-create itu juga sangat penting. Kalau ini dibiarkan, saya tidak bermaksud meng-create sesuatu yang tidak nyaman di tempat kerjamu ya Irwansyah, tapi buat saya adalah kalau misalnya dibiarkan, orang jadi malas untuk kemudian mikirin ide baru atau melakukan sesuatu buat organisasi. Kenapa? Karena dia bilang gini, gue udah bikin juga nggak di-appreciate kok, yang di-appreciate malah yang si pencurinya, gitu misalkan gitu. Atau bisa saja, ini kalau kita mau melihat dari sisi satunya lagi, belak-belakan nih Irwansyah, bisa saja kemudian cara kita menjualnya lebih tidak meyakinkan dibandingkan si pencurinya. Kalau kita mau belak-belakan, apakah itu yang terjadi? Saya nggak tahu. Atau kemudian kita bilang cara menjual diri. Nah ini saya juga usul sama Teddy di beberapa minggu lagi. Kita akan usulin bagaimana menjadi pribadi yang humble, tapi tetap survive di tempat kerja yang kompetitif. Ya karena ada kaitannya sama ini. Karena di tempat kerja yang sekarang itu kan sangat kompetitif. Tapi apakah kemudian harus menjadi pribadi yang sangat arogan, egois, self-centered, atau kemudian tetap bisa jadi humble tapi keren? Nah buat saya ini juga ada strateginya. Nanti kita bahas lebih jauh deh. Ya soalnya kan ada orang yang beranggapan oh gini, humble, terus ya lo lebih yang udahlah ngapain sih, biar aja waktu yang membuktikan. Tapi ternyata kenyataannya membuat malah kok kita makin terlibat ya. Gitu. 2 minggu lagi ya Kak Teddy ya, barengan sama yang Instagram buat Moyo Islandnya juga 2 minggu lagi. Asik. Kecil ya. Semua ada jadwalnya Kakak. Aku nggak mau periksa kandungannya aja ada jadwalnya Kakak. Mau like lagi. Gitu banget temannya. Pamri. Nggak lucu. Apa emosi? Ini tulus nih ngomongnya. Habis posting foto 2 minggu kemudian aja baru aku like. Aku akan balas dendam. Kak Enji, saya punya pertanyaan untukmu. Nggak, ini sesuai konteks. Pernah ketemu orang yang nggak keren nggak? Pernah. Coba sebutin yang nggak keren tuh kayak gimana aja dalam pengalamannya Kak Enji. Oke, gampang nih. Daftar dosanya orang banyak yang ngumpul ya. Apa aja satu? Gantian TikTok ya. Enji satu apa? Oh no, gue paling gak suka bagian kayak gini. Enji dulu. Apa ya? Nggak keren itu mencuri ide orang. Nyuri ide orang. Ih, nggak lucu banget ya. Itu kan baru diomongin sama Irwansyah. Ih, ganti dong. Itu kan pengalaman pribadi. Oke. Berarti sama seperti Irwansyah. Kaiwet. Di center itu. Lo terselamatkan sama itu. Nggak usah dipanjang-panjangin ketawanya, jawab. Galak banget. Oke. Orang yang terlalu banyak menonjolkan diri itu nggak keren. Kalau saya ngomong doang. Besar mulut. Cuci tangan. Kaiwet. Cuci kaki, nyaut dong. Lo bener, karena lo bener. Cuci tangannya dia nggak tanggung jawab ya, gitu kan. Itu yang gue nggak keren. Buat gue amat sangat gak keren adalah orang cuci tangan, Bo, gitu. Ya kalau emang lo salah, terima salah. Jangan cuci tangan dong, gitu. Kalau nggak emang dari awal mendingan gak usah ikutan, gitu lah. Cakep. Nggak keren, nggak mau belajar. Sebel sama orang nggak mau belajar. Kesel banget. Dan menurut aku nggak keren sama sekali. Iya kok bener. gitu? Ya, itu gampang loh gitu. Sebenarnya nggak keren, nggak tahu diri, nggak bertanggung jawab sama pekerjaannya. Kok kalian cepat banget sih? Gue bingung. Dia buying time dengan ketawa. MC mikir. Tapi ngatur cara ketawanya gimana gitu. Oke, nggak keren itu nggak dalam. Cakep banget. Nggak dalam tuh nggak keren. Jadi nggak dia ngomong tapi begitu ditanya nggak bisa menjelaskan secara dalam gitu. Itu apa gitu? Jago ngarang. Maaf ya. Juga benci tuh. Jago ngarang sama maaf kalau katanya bullshit itu sama nggak ya? Hampir sama gitu ya. Jago ngarang gitu. Nonsense. Nggak ada kontennya. Itu nggak dalam juga tuh. Nggak ada konten. Membela diri tapi yang sifatnya ngeles. Oh iya ngeles. Aduh ngeles tuh benci gue juga. Itu nggak keren sama sekali. Yang nggak terima kalau emang salah aja itu. Iya. Salah, maaf. Ted jangan lupa dicatat loh. Nanti kamu yang wrap up loh semua item ini. Terus dia gitu tuh. Kita udah 3 putaran ya. Berarti udah ada 9 paling nggak. Terus tadi gini. Oke, aku lagi ya. Berarti nextnya ada tadi udah kepikir tuh. Sebentar.
Pencitraan. Mampus. Ih, gue Itu benci nggak banget orang keren. pencitraan. Iya, iya. Gue benci banget. Itu menurut gue nggak keren sama sekali. Benar. Itu mencakup semuanya kan ya Mas, pencitraan tuh. Nampang, nggak konten, palsu. Ya. Nggak gentleman itu gini, nusuk dari belakang, nggak berani ngomong di depan. Itu juga. Gitu. Itu saya nggak tahu istilahnya apa tuh, di kepala saya tuh nggak gentleman deh gitu. Lagi nih. Iya dong. Putaran terakhir. Putaran terakhir. Berhentinya di siapa sih? Angie kali terakhir berarti. Dia mulai kan? Iya. Satu putaran lagi. Oke. Sampai di Mas Alex ya selesai ya. Tadi gini, mangkir dari pekerjaan. Dan ternyata nowadays people ternyata do that. Itu bukan kerjaan gue itu, gitu. Kayak gitu ya. Atau enggak gini, ya udah emang ini kerjaannya, tapi ya nggak dikerjain. Nggak dikerjain. Kenapa ya itu? Nggak, itu dia. Itu kenapa ya? Iya, Udah tahu itu kerjaan lo. Dan nggak usaha juga untuk ngerjainnya. Iya sih, itu nggak keren sama sekali. But it do exist. Iya, they do exist bener. Oke. Tidak bertanggung jawab. Udah Tetot ya, mengulang kata bertanggung jawab. Oke, nggak keren adalah no action talk only tuh udah masuk belum? Ngomong doang tadi ya Udah omong doang juga ya. lagi. Aduh. Nggak keren ya. Nggak keren ya. Bajunya nggak matching. Boleh deh kakak, boleh deh. Boleh deh. Oh, betul. Itu ini loh representasi diri loh. Iya. 9 kali 9 sama dengan 49 ya. Benar, setuju tidak setuju yang penting penampilan. Lu tadi ngomong apa sih 9 kali 9? 9 memang 49 ya, enggak juga. 7 kali 7 giling, 9 kali 9 81. Itu nggak keren toh. Itu nggak keren. Salah itu. Ya udah terakhir nih dari nggak ngehargain orang dan nggak ngehargain diri sendiri. Iya, nggak respect sama diri sendiri, nggak respect sama orang, udah selesai. Itu nggak keren, udah nggak keren. Gimana lo bisa menghargai orang lain kalau lo juga nggak menghargai diri sendiri? Tapi kalau menghargai diri sendiri ada orang yang over. Ya, itu ngeri juga. Itu bukan ngargain diri, itu ngangkat-ngangkat diri nggak jelas tuh. Akhirnya malah cenderung jadi nikung orang. Saya punya contoh yang keren dengan sederhana banget gitu. Kita gabungkan semua yang tadi kita sebutin berapa putaran itu, tapi kita balik. Dan contohnya adalah waktu itu saya reunian SMA di Malang. Kondisinya lagi sakit. Saya nginep di sebuah hotel. Terus kemudian siang-siang itu walaupun Malang, tapi siang itu tuh lagi panas banget. Saya lagi dadang tenggorokan, pingin es dong. Siang panas tapi dadang tenggorokan. Terus kemudian saya bukalah daftar menunya. Terus kemudian ada es, saya lupa es apa. Kelapa gitu. Sirsak bukan? Aku tahu tuh hotel di mana berarti. Yang ditunggu kakak. Oh berarti benar. Udah dong, kepingin banget dong gitu. Terus belilah. Gitu. Terus bilang, Mbak, saya pesan es ini gitu. Terus dia diem sebentar, namanya Mbak Siti. Saya masih inget banget. Oh, dia atentif banget ya, namanya inget loh. Yes, karena kemudian saya menuliskan email untuk the owner of the hotel. Oh no, terus? Oh yes. So what's the story? Terus kemudian dia bilang gini, dia diem sebentar. Bapak, kalau boleh saya sarankan, kami juga punya minuman hangat yang enak sekali. Enggak Mbak, lagi pingin ini Mbak. Terus dia diem lagi. Bapak, apakah tanpa es? Enggak Mbak, pingin pakai es. Oh, dia tahu Mas Alex nggak? Karena dari suaranya kedengeran dong. Kok mau es nih orang gitu ya. Terus kemudian dia bilang gini, Bapak kalau boleh izinkan saya mengurangi esnya separuh. Kalau memang Bapak tetap mau es. Mau nangis nggak? Terus saya bilang gini, Mbak, waktu itu saya nggak ngeliat ada namanya. Boleh tahu namanya siapa? Siti. Namanya nama maaf nih, nama dulu. Tapi kemudian orangnya masih sangat muda. Mbak udah berapa lama kerja di sini? Saya trainee Mas, saya trainee Bapak magang. What? Dia jadi lagi internship di situ. Saya bilang, Mbak thank you ya. Saya nurut deh, nggak pakai es. Tapi saya tetap pingin itu nggak pakai es. Baik Bapak, senang Bapak kan harus jaga kesehatan. Mau nangis? Iya, mau nangis? Gila. Malamnya udah langsung saya kirim email kepada ownernya. Saya bilang, you have to keep this person. This person is keren, simply keren. Udah selesai. Bisa kerja, tahu kerja. Ya kan, dia mau deliver sesuatu untuk kepentingan orang lain. Gila. Itu mampus. Gila. Itu hebat sekali. Iya kan?
Simple kalau misalnya dia cuma tinggal take note-nya untuk take ordernya bilang, oke ini ya Bapak, bukan urusannya dia juga, kemudian longsit gue juga yang milih esnya, Lo ya tiba-tiba kan? lo ke rumah sakit bukan urusan gue, orang yang mau. Gue juga Kan lo bukan bayar bini lo, ini, gitu kan? gue Bukan juga mak lo dan ngurusin. seterusnya, gitu. Enggak lo, dan itu keren lo, Iya, iya. mampus ya. Luar biasa. Dan itu jarang lo sekarang. Nah, ini kita balik lagi sama Mas Alex. Tutupannya Mas, pagi hari ini untuk Cosmoners, kira-kira apa yang harus diperhatikan mengenai masalah kredibilitas ini? Oke, kredibilitas tadi kita bikin kata kuncinya ada 4, yaitu tahu kerja, bisa deliver sesuatu, dan kemudian bisa bikin perubahan. Itu yang kita bilang sebagai keren yang kredibel seperti itu. Ya. Jangan hanya mengandalkan posisi, jabatan, usia, masa kerja, karena itu buat saya masih harus dibuktikan kerennya. Ya. Karena itulah yang biasa suka kepleset di tadi apa Photoshop atau yang online shoppingnya. Itu kan online shopping, atau kalau kita bicara, maaf bukan bermaksud menyinggung, kadang-kadang kalau misalnya perumahan atau apa itu kan kemudian rumah contoh gitu. Antara rumah contoh dengan rumah benerannya ya harus sama dong gitu kan. Namanya juga contoh gitu. Kalau CV sebagai contoh kerennya Anda, berarti memang harus dibuktikan dalam dunia nyatanya seperti apa. Hanya sekedar punya konsep strategi belum cukup kalau kita bilang kerennya totalitasnya adalah pada saat bisa eksekusi. Dan tadi kita udah ada 4 putaran bilang nggak kerennya apa saja gitu kan. Biar nanti PR-nya si Teddy aja untuk dia kemarin nge-tweet ya gitu. Tapi intinya Cosmoners keren itu nggak bisa ditipu. Kita tahu banget bahwa kalau ketemu orang, dia orang keren atau enggak, kita nggak bilang first impression. Tapi dalam berjalannya waktu juga kita bisa bilang bahwa keren itu nggak bisa ditipu. Kenapa? Karena keren itu harus ada hasil nyata dan sesuatu yang sangat real dan sesuatu yang konkret. Keren itu nggak pernah hanya bisa di awang-awang. Itu aja. Keren itu nggak pernah bisa di awang-awang. Keren itu harus ngejejak bumi. Ngejejak bumi berarti orang berasa bahwa lu ada, the presence-nya ada, karena berarti ada hasilnya. Begitu. Mas Alex, terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan. Ya. Oke. Sabar dong, bentar. Nyari dulu nih closingannya. Thank you, Mas. Thank you, guys. Bye-bye. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.